beliau suka berbagi. Iskandar, asisten dari Syekh Jaber, bercerita kalau Syekh Jaber itu selalu membiasakan diri untuk sedekah subuh. Jadi beliau setelah sholat subuh, siapapun yang bertemu yang memerlukan pasti dia kasih. Pemulung-pemulung di daerah rumahnya sudah tahu semuanya. Bahkan katanya beberapa kali sedang menyetir mobil pun dia bisa mengerem mendadak untuk turun dan memberikan sedekah pada pengemis. Masya Allah. Saya bilang minta ke Bang siapa, Sapril ya? Ya. Yang program Ramadan juga tuh, lagi sibuk banget tuh. Bang Sapril, ini kita punya program sambung amal. Bisa dibantu gak ajakin? Itu iya, astagfirullahaladzim. Itu ya. Artis yang disebut, ya saya bilang Irfan Hakim dulu. Iya itu juga betul. Iya. Ya Allah maaf ya. Iya waktu itu. Ya Bang Sapril izin ya. Gue sahabat yang sangat. Ini apa sambung amal, niatnya sih supaya orang berbagi gitu. Orang ngajakin doang, ayo berbagi. Saya sambungkan amal ini ke teman saya. Siapa namanya? Ramzi misalnya. Itu nanti bersambung tuh jadi cycle gitu, bersambung. Cuman ya waktu itu kan ini berbagi untuk satu keluarga, dibantu kehidupannya sembako untuk satu keluarga gitu. Dan Syekh Ali bikin program itu beliau duluan. Beliau sebelum mengajak orang, beliau duluan yang bagiin, yang nyiapin, yang mengeluarkan rezekinya beliau, bikin sembako, dan beliau kalau bantu nggak mau nanggung. Kalau kita kan santunan misalnya untuk satu keluarga 200.000, hanya habis untuk berapa hari? Ya. Satu hari habis. Betul. Syekh Ali pengen 1 bulan, mencukupi 1 bulan, berasnya 20 kilo, telurnya misalnya. Mohon maaf kami datang silaturahim dan sebenarnya bersama teman-teman kami untuk menitipkan hadiah ya. Saya mohon maaf malu bila bantuan karena itu menjadi kewajiban sebenarnya kami untuk keluarga dan saudara, karena kami menganggap kita semua sebenarnya sama-sama saudara. Walaupun tidak ada hubungan darah tapi sesama manusia ya. Sama-sama karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi emang berbagi itu luar biasa beliau tuh ya. Yang cerita kemarin coba cerita lagi yang beliau tuh yang sedekah subuh. Iya. Terus itu yang sedekah subuh tuh beneran itu? Beneran banget, makanya ketika beliau sakit saya lanjutin jalanin. Kemudian ada rezeki dari luar untuk Syekh Ali, ya udah Syekh Ali lagi tidur tapi ya udah sedekah-sedekahin aja. Saya tahu, saya yakin kalau saya bilang saya ini ada rezeki pasti nanti disuruh bagiin gitu biasanya. Berapa sih biasa beliau kok ngasih? Beda-beda, tapi nggak mungkin kecil biasanya. Kalau kita masih ngukur misalnya hijau, biru, merah misalnya. Kalau Syekh Ali biasanya merah rata-rata, dan itu nggak selembar. Beliau kalau misalnya orang satu gerobak, dia kan sedekah subuh ketemu pemulung. Orang biasa kita selembar merah misalnya, Syekh Ali ya 5 biasanya. Pasti nggak mau nanggung. Nggak mau nanggung. Jadi selesai sholat subuh tuh perjalanan kemana atau berkeliling sengaja mencari orang yang bisa dibantu? Iya. Setiap hari? Setiap hari. Jadi kalau beliau nggak bisa, biasanya ya saya jalan. Misalnya, pokoknya apalagi yang ada kita punya langganan namanya yang gerobak di pemulung gitu. Kita ada langganannya, tinggal ke belakang rumah itu pasti ada, ke pasar Rawamangun ada. Pokoknya setiap itu ada lingkaran itu. Bahkan udah apal lah mereka kalau ini Syekh Ali. Iya. Kalau saya berhenti itu pasti tahu itu Syekh Ali. Tapi kalau saya itu kan manusia biasa ya. Kadang-kadang kita tuh suka ngasih ke orang, tapi kok besoknya dia jadi ketergantungan, jadi minta lagi gitu. Kita jadi gimana? Kau saling enggak? Beliau enggak. Saya juga ngomong gitu, saya ini ya kita kan nggak mandang, terserah dia untuk apa. Yang jelas dia pagi-pagi mencari rezeki, ini ada rezeki itu buat dia. Oh, tujuannya adalah dia mencari orang-orang mencari rezeki di pagi hari. Dan rezekinya saya kasih gitu. Iya, makanya sedekah subuh terus yang dia ini jalanin. Ya Allah. Itu cerita Luis yang kata ngerem mendadak itu. Iya, rem mendadak itu sering banget. Jadi sering banget. Sering rem mendadak ya itu.
Jadi beliau nyetir, kan beliau emang hobi nyetir. Enggak, kalau lagi ngebut, kalau buru-buru ke tempat itu, Iya. biasanya saya yang nyetir. Iya. Sampai kita, wah saya, aduh saya, itu beliau tuh yang nyetir. Jadi dia suka cerita tuh sambil ketawa-ketawa. Waduh, bentar ini pada ketakutan kata saya nyetir. Iya. Tapi kadang-kadang lagi nyetir ngebut cepet-cepet pun ngerem mendadak. Matanya jeli banget ya kalau lihat Duafa ya, jeli gitu di jalanan. Ngerem mendadak, Ngerem mendadak, turun. langsung ngiri kan gitu. Ngerem, turun, kita nggak tahu, nggak ngomong ada siapa, enggak. Tutup, keluar, pas dilihat di diri, oh ini keluarin, kasih gitu. Jadi nggak bisa melihat kaum duafa di pinggir jalan dan lain sebagainya. Iya, selalu pengennya bantu gitu. Berhenti mendadak. Iya, pernah pulang dari rumah sakit gitu juga, kan ada 2 mobil, saya sendiri, si Ali sendiri. Pas saya udah jauh, kok si Ali nggak sampai nih, gimana gitu. Pas dilihat, itu si Ali di sana tuh, samperin, saya ada masalah mobilnya. Dipikir bocor atau apa? Iya gitu. kan, nggak ada apa-apa gitu. Apalagi di situ malam-malam banget. Waktu itu pulang dari rumah malam-malam jam 1-an. Rupanya itu ada deretan orang pada tidur. Begini, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Di situ balik jalan. Masya Allah, Masya Allah. Itu kebaikan-kebaikan itu banyak banget. Makanya banyak banget mencintai beliau ya. Semua lapisan masyarakat, semua agama loh. Udah, tahu nggak ikut ya? Tadi ada tayangan TV, karena ada yang datang ke rumah. Itu baru terungkap setelah orang ini datang ke rumah, nangis-nangis. Jadi ada orang Hindu, jadi dibantu sama Syekh Ali. Jadi sakit, ibunya orang Hindu ini sakit. Syekh Ali nggak kenal, makanya ketika di TV itu meninggal, orang Hindu nyari alamatnya, kemudian ngomong, ini bener Syekh Ali Al-Jabir meninggal sambil nangis. Dia cerita, ibu saya sakit waktu itu. Kemudian ini Pak Syekh katanya ketika saya cerita ibu saya sakit, nanti saya bantu dikasih uang yang ada dulu di yang ada di kantongnya. Ya udah ini buat berobat, bawa ibu kamu ke rumah sakit. Terus mana nomor kamu? Disimpan ternyata, terus disimpan, dikirim, diteleponin, ngomong nanti hubungi saya kalau misalnya masih kurang, dia bilang gitu. Makanya ketika wafat dia cari. Saya bilang, ya Datang tadi malam. Kemarin diceritakan Syekh Muhammad tadi malam ke ini. Ya Bilang, ya Allah. Allah, amal rahasia. Ini apa ya? Takutnya saya berlebihan. Ini seperti sosok lain Nabi Muhammad. Maksudnya ya dia meneladani sekali. dicinta banget sama Nabi Iya Muhammad. itu dia. Dia hal yang dilakukan kan ada, kita harus punya amal soleh yang orang lain nggak tahu. Dan ternyata benar banyak bermunculan amal-amal soleh beliau yang kita baru tahu. Oh, Syekh Ali ternyata bantu orang Hindu, dan beliau nggak mandang agama, nggak nanya agama apa. Yang penting ada orang sakit dibantu. Dia cerita saya agamanya Hindu gitu. Iya, makanya di tayangan situ di bawah tuh ya, saya Kristen, tapi saya kehilangan, saya Hindu, saya Buddha. Ya tanpa memperkenalkan gitu juga kan, kita juga tidak memandang orang yang berkomentar, tapi ternyata mereka menyebutkan seperti itu bahwa tidak hanya umat Islam saja yang tersentuh dan kehilangan, tapi semuanya. Betul. Di WA saya juga ingat. Jadi si Ali kan seneng kalau lagi ceramah suka panggil siapa yang ke depan. Waktu itu sering ada yang hamil. Siapa yang ini ngasih pertanyaan, nanti dikasih hadiah. Namanya ibu-ibu rata-rata kan pengennya ke panggung kasih tahu saya lagi hamil, saya doain ya, saya didoain. Habis itu, ini kapan rencana lahirnya? Insya Allah udah boleh. Ya udah, pas waktu itu kamu kerjanya apa? Sampai mana suaminya? Dipanggil kan? Saya lupa, dia kerja pabrikan. Terus dia bilang, ya udah, anaknya lahiran, saya yang tanggung. Dia bilang gitu. Seringan itu. Kemudian dan langsung eksekusi. Hari itu kan si Ali ngisi tablik akbar, kan wajar dapat hadiah dari jamaah. Ya udah, hadiah yang itu dan biasanya memang besar. Si Ali dapat hadiahnya Abi. Itu si Ali nggak nanya berapa, dia bilang tadi dipegang nomor kontaknya, dipegang katanya, udah ada. Ya udah, kita masih di Karawang waktu itu. Ya udah, kasih ke dia, telepon di mana, langsung dikasih. Jadi hadiahnya nggak kita bawa ya buat yang tadi dibilang yang hamil. Kan dia udah ganti nomor lama tuh yang ini. Ada beberapa rezekinya dia. Yuk, nangis anaknya Pak, anak saya yang waktu itu si Ali yang ini waktu lahiran si Ali yang biayain. Jadi ada yang banyak kayak gitu. Sampai anaknya sekarang udah berapa ya, udah umur Pak kayaknya.
Bismillah. Assalamualaikum. Anak berapa? Tiga, Pak. Oh, 3. Iya. Semuanya di sini. Iya. Mohon maaf kami datang silaturahim dan sama teman-teman kami untuk menitipkan hadiah ya. Saya mohon maaf, malu bilang bantuan karena itu menjadi kewajiban sebenarnya kami untuk keluarga dan saudara, karena kami menganggap kita semua sebenarnya sama-sama saudara. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang meninggal. Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat jenazah, beliau bertanya, apakah fulan ini punya hutang? Kata sahabat, ya Rasulullah, ya punya hutang. Nabi sallallahu alaihi wasallam berhenti, tidak melaksanakan salat jenazah. Sampai datang seorang sahabat berkata, saya yang tanggung jawab ya Rasulullah, saya membayar hutangnya. Baru Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat jenazah. Agar seorang yang meninggal tenang di kubur, harusnya tanpa hutang, melunasi hutangnya. Karena itu Syekh Ali Jabir telah wafat, berpulang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Saya ingin menghimbau kepada seluruh jamaah, kalau ada hutang piutang Syekh Ali Jabir, alihkan kepada saya yang tanggung jawab. Ya. Yang kedua, apabila di antara jamaah punya kelebihan harta, kelebihan rezeki, ingin membantu melunasi hutang Syekh Ali Jabir, boleh ke rekening ini. Seikhlasnya. Mudah-mudahan menjadi amal saleh bagi kalian. Dan jika di antara jamaah ingin langsung bertemu orang piutang, langsung transfer ke rekening orang piutang, atau mau bertemunya, boleh kita bertemukan insya-Allah. Lebih jelas, boleh langsung dia transfer ke orang piutang. Terima kasih, jazakumullahu khairan jaza. Semoga menjadi amal saleh bagi kita semua. Nas'alullah an yaghfir lahu wa yarhamu. Semoga Allah mengampuni segala kekurangan Syekh Ali Jabir. Semoga Allah menerima amal saleh dakwah perjuangan beliau. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.